شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan perintahnya yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan Nabi dan para sahabatnya sehingga Islam bisa sampai kepada diri kita masing-masing. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dan segala sesuatu yang berlawanan. Allah menciptakan hitam, Allah menciptakan putih, Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan, Allah menciptakan muda, Allah menciptakan tua, Allah menciptakan sehat dan Allah juga yang menciptakan sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan kehidupan dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan kematian. Dan akhir muara daripada kehidupan kita di muka bumi ini adalah ujung-ujungnya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bukan kemungkinan akan mati, tapi pasti kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Malaikat Jibril, komandannya malaikat, juga mati. Bahkan malaikat Israel sekalipun, malaikat pencabut nyawa, juga akan mengalami yang namanya kematian. Kita semua ini adalah calon mati, calon jenazah. Dari semua calon yang ada di muka bumi ini tidak ada yang pasti. Calon gubernur belum tentu jadi, calon presiden belum tentu jadi, calon DPR belum tentu jadi. Tapi yang pasti akan menghampiri kita semua adalah calon mati, calon jenazah, dan calon ahli kubur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian tidak mengenal yang namanya harta, pangkat dan jabatan. Sebanyak apapun harta kita, pasti kita akan mati. Kasih. Setinggi apapun jabatan kita, pasti kematian itu akan menghampiri kita. Fir'aun yang mengaku Tuhan mati. Hitler yang membunuh jutaan orang mati. Benito Mussolini yang katanya singa daratan Eropa juga mati. Tidak ada yang kekal abadi. Semua kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dari yang pangkatnya tinggi sampai yang rendah, dari raja sampai rakyat jelata, kematian itu pasti akan menghampiri kita. Kematian juga tidak mengenal yang namanya umur, usia. Ada yang mengatakan ibarat mati itu seperti buah kelapa. Kadang ada yang masih berbunga sudah jatuh ke bawah, ada yang masih muda jatuh, bahkan ada yang sudah tua tapi tidak jatuh-jatuh. Begitulah kematian. Terkadang ada cucunya menemani kakeknya di rumah sakit, justru cucunya yang sehat yang meninggal. Berapa banyak anak, saudara menemani keluarganya yang sakit di rumah sakit, justru yang meninggal adalah yang sehat. Jangan terlena dengan yang namanya usia, umur. Kematian juga tidak mengenal yang namanya sakit tempat. Berapa banyak orang teman kita, mungkin saudara kita ngobrol, ngopi, malamnya paginya meninggal. Begitu banyak kejadian yang tidak terduga. Tua muda pasti akan dihampiri oleh kematian itu.
mau hidupnya sehat sekalipun, minum vitamin, rajin berolahraga, apabila kematian itu sudah datang, siapa yang mampu untuk memendungnya? Mau katanya anti peluru, anti bacok, kebal sekalipun, kalau sudah malaikat Israel datang menjemput, siapa yang mampu untuk menghalanginya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul mauta wa la kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Pasti kematian itu akan datang menghampiri kita. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita bahas dalam khutbah kali ini? Bagaimana kita menghadapi kematian, atau bagaimana cara kematian yang baik itu? Yang akan kita bahas dalam khutbah kali ini adalah bagaimana penyesalan orang yang sudah meninggal, penyesalan orang yang sudah berada di alam kubur. Tahu dari mana kita penyesalan orang yang sudah berada di alam kubur? Tentu kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi, yang tahu segala sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bagaimana penyesalan orang yang sudah mati, bersumber dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Wahai Rabb kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Ini adalah penyesalan orang yang sudah mati, sudah meninggal, menyesal karena tidak beramal soleh. Ingin kembali ke dunia bukan ingin berpuasa, ingin kembali ke dunia bukan ingin bertemu dengan keluarga, ingin kembali ke dunia tidak ingin menjadi orang kaya, tapi ingin kembali ke dunia karena ingin beramal soleh. Menyesal dia ketika sudah berada di alam kubur. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Menyesal karena di dunia ketika azan mungkin berkumandang, cuek saja, tidak peduli, sibuk dengan pekerjaannya. Al-Qur'anul Karim berada di rumah hanya menjadi pajangan, tidak pernah dibaca. Maka semua itu menjadi penyesalan ketika kita sudah berada di alam kubur. Ada sebuah kisah yang cukup masyhur terjadi di negara Oman. Seorang pemuda masih berusia 18 tahun yang meninggal dunia, kemudian dikuburkan. Setelah 3 jam dikuburkan, keluarganya meminta untuk dibongkar kembali kuburan tersebut untuk divisum apa yang menyebabkan kematian pemuda itu. Setelah 3 jam dikuburkan dan dibongkar kuburan tersebut, alangkah terkejutnya pemuda yang tadinya gagah. Dilihat mayatnya sudah rambutnya memutih, mukanya itu seperti hancur, seperti dipukul oleh benda yang tumpul. Keluar darah segar dari hidungnya, kemudian tulangnya seperti patah-patah begitu. Kemudian matanya itu melotot seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Sehingga orang tuanya bertanya kepada seorang ustadz, "Wahai ustadz, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak saya sehingga seperti ini?" Kemudian ustadz itu menjawab, "Inilah azab kubur yang nyata." Kemudian apa yang menyebabkan anak bapak ini sampai seperti ini, diazab seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang tuanya menjawab bahwa semasa hidup di dunia dia hidup berfoya-foya, hidup sesuka dia, kemudian tidak pernah mengerjakan sholat, meremehkan sholat, sehingga itulah Allah tampakkan azabnya di dunia ini. Almarhum. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa yang mengantarkan mayat ke dalam kubur itu ada 3. Yang kedua itu kembali, dan yang satu itu yang akan selalu menemani. Yang 2 kembali itu adalah keluarganya dan hartanya.
keluarganya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya itu akan kembali meninggalkan dia di alam kubur. Hartanya juga meninggalkan dia. Yang tinggal hanyalah amal solehnya. Keluarganya yang katanya cinta, katanya sayang, yang katanya tidak bisa hidup tanpa kita, hanya sebatas sampai di situ saja, mengantarkan kita sampai ke kuburan. Setelah itu mereka pulang. Harta kita yang kita kumpul, yang kita tumpuk, kendaraan kita mungkin hanya sampai di parkiran. Bahkan terpal ataupun karpet yang tertinggal kita ambil kembali. Maka yang tersisa yang akan menemani kita hanyalah amal soleh kita. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, itulah yang akan setia menemani kita di alam kubur. Kemudian penyesalan yang kedua adalah bersumber dari Al-Quran Karim surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu minas sholihin. Ya Rabb, seandainya Engkau menunda kematianku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Ini adalah penyesalan orang yang sudah meninggal, yaitu ingin bersedekah. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja, semenit, sedetik, sejam. Tidak meminta apa-apa, tapi meminta dia ingin bersedekah. Ketika dunia cuek terhadap pembangunan masjid, cuek terhadap anak yatim, cuek terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, maka menyesal ketika sudah berada di alam kubur. Ia ingin menunda kematiannya hanya untuk bersedekah. Sadar bahwa harta yang kita tumpuk, harta yang kita kumpul, sama sekali tidak membela, sama sekali tidak menolong kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Inilah penyesalan orang yang sudah meninggal. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Harta kita yang kita infakkan ke masjid, harta kita yang kita infakkan membangun pondok pesantren, harta yang kita infakkan membantu anak yatim, itulah pahalanya yang akan terus mengalir ketika kita sudah berada di alam kubur. Kalau di dalam bahasa ekonominya investasi jangka panjang. Bagaimana ketika kita di dunia ini saja, ketika masih hidup kita mempersiapkan bagaimana nanti setelah pensiun, setelah berusia 50-60 tahun, kita sudah tidak bekerja, bisa santai-santai, penghasilan jalan terus. Kita persiapkan pagi, siang, malam hanya untuk usia 50, 60, 70 tahun yang umur pun belum tentu kita sampai di situ. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang kekal abadi selamanya, yaitu akhirat? Kita tidak ada mempersiapkan sedikit pun. Begitu banyak orang yang menyesal di muka bumi ini, menyesal karena tidak sekolah, menyesal karena tidak kuliah, menyesal karena tidak bekerja, dan begitu banyak penyesalan. Tapi penyesalan itu masih bisa kita perbaiki. Tapi ketika penyesalan itu sudah berada di alam kubur, maka semua itu tidak akan pernah bisa kembali. Sekalipun kita menangis kepada Allah, menangis, merengek-rengek sampai keluar darah, maka semua itu sudah terlambat dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Ada sahabat Nabi Utsman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menantu Nabi. Beliau pernah membaca ayat Al-Quran sampai menangis dan sampai pingsan. Ketika itu ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Utsman, apa yang menyebabkan engkau ketika membaca Al-Quran sampai menangis kemudian pingsan?
Kemudian Utsman menjawab, aku baru saja membaca ayat tentang azab kubur, sehingga aku tidak kuat, aku menangis dan aku pingsan. Kemudian sahabat itu bertanya, wahai Utsman, engkau ini sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menantu Nabi, dan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan untuk kamu. Mengapa sampai kau sebegitunya? Bagaimana jawaban Utsman? Dia mengatakan, aku memang telah dijamin masuk ke dalam surga, tapi tidak ada jaminan aku untuk lolos daripada azab kubur. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak ada jaminan sedikit pun dari Rasulullah SAW untuk terhindar daripada azab kubur? Apa yang sudah kita persiapkan? Jangan sampai penyesalan itu ketika kita sudah berada di alam kubur kita baru menyesal. Maka semua itu terlambat, semua itu tidak akan bisa kembali. Sebagaimana yang Allah informasikan dalam Al-Quran Al-Karim tadi, menyesal karena tidak bisa beramal soleh, menyesal karena tidak bersedekah. Maka selama hayat masih di kandung badan, nyawa berada di dalam tenggorokan, semua itu masih kita perbaiki untuk memperbanyak amal soleh kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur